Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, adik-adik peserta SEM 2 Kota FEB UNS. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Cantika Alia untuk menceritakan tentang perekonomian peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasi. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan inti atau materi intinya, maka kita perlu ketahui nih tentang Khulafa Rasyidin. Nah, Khulafa Rasyidin ini siapa sih? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, masa kepemimpinan pada agama Islam ini dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin. Nah, kemudian Khulafa Rasyidin ini terdiri dari 4 orang sahabat Rasul yang bisa dikatakan sangat dekat dengan beliau, yang memiliki visi misi untuk melanjutkan perjuangan, bahkan untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah agama Islam. Khulafa Rasyidin ini sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat Khulafa Rasyidin ini tentu memiliki pencapaian yang berbeda-beda saat kepemimpinannya. Baik ada yang unggul dalam hal kepemerintahannya, ada yang unggul dalam hal ekonominya, hingga ekspansi Islam ke negara-negara lain. Nah, Khulafa Rasyidin ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama Al-Khulafa yang berarti pengganti, dan yang kedua adalah Ar-Rasyidin yang berarti benar, halus, dan bijaksana. Sehingga jika digabungkan, makna dari Khulafa Ar-Rasyidin ini yakni adalah pemimpin pengganti Rasulullah yang bijaksana, arif, halus, dan sebagainya. Ya, kemudian 4 Khulafa Ar-Rasyidin ini memiliki sifat yang demokratis, sehingga dalam masa kepemimpinannya pun tidak turun-temurun seperti halnya pada Raja Romawi dan Raja dan Persia pada masa itu. Kemudian setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, lalu dilanjutkan oleh kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang kedua. Nah, saat kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini terjadi suatu peristiwa Islam yang menjadi sejarah Islam yang bisa tergolong besar sih, karena juga terkenal juga dengan sebutan Al-Fitnah Al-Kubro. Nah, Al-Fitnah Al-Kubro ini apa sih? Jadi, Al-Fitnah Al-Kubro ini merupakan peristiwa di mana pada saat itu, pada masa itu terjadi fitnah yang besar yang menjadi biang kekacauan yang merusak segala-galanya terkait dengan persatuan umat muslim juga. Nah, mulanya peristiwa ini tuh terjadi karena munculnya kelompok oposisi yang menolak beberapa kebijakan politik yang dilakukan oleh Khalifah Utsman. Karena Khalifah Utsman ini dianggap melakukan nepotisme yang berlebihan, seringkali untuk menguntungkan kerabat dekatnya, bahkan saudara-saudaranya. Nah, sampai Khalifah Utsman ini pun juga dikabarkan untuk memberi berbagai jabatan yang strategis untuk menjalankan roda kepemerintahannya. Sehingga pada akhirnya gerakan oposisi ini pun berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman ini, maka Ali bin Abi Thalib ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nah, awal berdirinya dinasti Umayyah ini dimulai dari pengangkatan Ali bin Abi Thalib yang tidak serta-merta diterima oleh semua kalangan. Namun ada pihak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yakni merupakan Muawiyah yang pertama, yang merasa keberatan dengan keputusan diangkatnya Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah ini pun juga merasa dirinya lebih pantas, lebih berhak daripada Ali untuk menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Sehingga adanya perseteruan tersebut antara pihak Ali dan pihak Muawiyah, terjadi perseteruan yang mengakibatkan adanya timbul adanya perperangan. Nah, peperangan di sini yang saya tulis dalam PowerPoint itu merupakan perang sifin ataupun perang saudara. Ya, di sini emang perang yang terkait di jalannya itu memang perang saudara, karena memang
di dunia ini. Nah, kemudian sebelum adanya perang Siffin pun juga ada perang Jamal. Nah, perang-perang ini pun terjadi ketika Utsman bin Affan setelah wafatnya Utsman bin Affan ini, yaitu pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Nah, Muawiyah memanfaatkan perpecahan dan pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini bukan dengan kubunya saja, tapi dengan kubu Aisyah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya yang bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ini terhadap kematian Khalifah Utsman. Nah, Khalifah Ali ini bersikeras untuk menjelaskan pada mereka bahwa ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian ataupun terbunuhnya Khalifah Utsman. Juga berusaha, Ali bin Abi Thalib ini pun juga berusaha untuk membujuk Aisyah untuk memberi dukungan penuh kepada dirinya dengan sebagai satu-satunya pemimpin yang ada pada masa itu, pada masa kepemimpinan tersebut. Nah, Ali bin Abi Thalib ini pun mengajak Aisyah karena pada saat itu memang kondisinya tuh riuh gitu, kayak acak-adul gitu lah, sehingga Ali bin Abi Thalib ini ingin mengembalikan kondisinya seperti semula agar keadaannya lebih kondusif lagi. Nah, dari peperangan ini pun di dalamnya tuh terdapat kesalahpahaman, terus habis itu udah diselesaikan nih kesalahpahamannya, udah ada kesepakatan damai, namun hal-hal tersebut tidak berlangsung lama, tetap terjadi terus-menerus, sehingga pada akhirnya dalam perang yang terakhir itu, perang Siffin itu, kemenangan ini berpihak pada Ali. Nah, ketika Ali memenangkan peperangan ini, kemudian saat 5 tahun pemerintahannya, qadarullah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pun wafat, sehingga saat itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali sebagai putra dari Ali dan cucu dari Nabi Muhammad SAW selama beberapa bulan saja, karena Hasan kemudian ingin melepaskan jabatannya. Nah, karena juga saat kepemimpinan Hasan bin Ali yang terjadi saat setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tanggal 29 Januari 661 Masehi ini, masih terus terjadi pemberontakan ataupun terjadi perseteruan juga yang dilakukan oleh Muawiyah. Nah, sehingga pada saat Hasan bin Ali pun mundur, Muawiyah pun dengan cepat untuk naik ke pemerintahannya dan memindahkan ibu kota pemerintahan di luar Arab, yaitu di Damaskus. Gitu. Jadi pada saat ini munculnya dinasti Umayyah itu karena adanya Muawiyah yang pertama ini. Kemudian, dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Abdus Asyam atau Muawiyah bin Abu Sofyan alias Muawiyah pertama. Nah, Muawiyah pertama ini memimpin pada 661 Masehi hingga 681 Masehi. Jadi selama kepemerintahan pada dinasti Umayyah ini tuh ada beberapa tokoh ya. Namun di sini nanti juga saya jelaskan, kita menjelaskannya spesifik tentang perekonomiannya ya. Jadi kita menjelaskan tentang perekonomian pada masa itu. Nah, walaupun pada kenyataannya di awal masa pemerintahan dinasti Umayyah masih ada beberapa wilayah yang tidak mengakui kepemimpinan Muawiyah. Naiknya Muawiyah pun menjadi khalifah bermakna berakhirnya tradisi pemilihan kepala negara melalui musyawarah, karena setelah Muawiyah memimpin, sejak itu pula kekuasaan berubah menjadi monarki hereditaris atau kekuasaan turun-temurun. Kemudian umat Islam pun pernah
mengalami masa kejayaannya di dinasti Umayyah ini. Walaupun hanya terjadi pada beberapa khalifah yang memimpin pada masa dinasti ini, kejayaan dinasti Umayyah dapat dilihat dari perluasan negara Islamnya. Nah, kejayaan kekhalifahan Umayyah secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun ini terbagi dalam dua periode utama. Nah, yang pertama adalah pada masa kekhalifahan. Pada masa kekhalifahan ini, dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, Suriah. Kemudian periode yang kedua adalah era kejayaan Spanyol di Andalusia yang berpusat di Cordoba. Wilayah kekuasaan Khalifahan Umayyah memang sangat luas. Jadinya ya para pemimpin saat itu memanfaatkan perluasan wilayahnya terlebih dahulu pada masa dinasti Umayyah ini. Kemudian ini ada 3 tokoh yang menjadi pentolan ataupun tokoh utama pada kejayaan dinasti Umayyah. Nah, yang pertama adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang tadi mendirikan dinasti Umayyah ini. Nah, Muawiyah ini pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota ke Damaskus karena pusat jalur perdagangan itu ada di Damaskus tersebut. Kemudian ada zakat profesi. Jadi mata uang yang kita kenal sekarang ini sudah ada pada zaman Bani Umayyah. Uang yang biasanya kita gunakan itu pada mulanya tuh transaksi tersebut itu terjadi pada kepemimpinan Muawiyah di dinasti Umayyah, serta hakim sebagai penegak hukum sudah diberikan jabatan yang profesional. Tentara pada zaman Bani Umayyah sudah diberikan gaji yang tetap, karena pada saat zaman Rasulullah, ya setelah pada zaman Rasulullah dan dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, itu tentara mendapatkan bagian sesuai ganimah yang didapatkan. Ya, dari harta rampasan perang yang ada. Pengumpulan pajak dan administrasi pun sudah mulai diatur tata kelolanya dan birokrasinya, sehingga Muawiyah itu menata sistem kepemerintahannya itu lebih tertata, lebih rapih lagi. Kemudian ada pajak yang diambil 2,5% dari pendapatan tahunan kaum muslimin yang sekarang dikenal dengan istilah zakat profesi. Nah, Muawiyah ini memimpin sejak tahun 661 Masehi hingga 681 Masehi. Dilanjut, kemudian ada tokoh yang terkenal lagi yang memiliki pengaruh besar di dinasti Umayyah terkait dengan perekonomiannya juga. Ini adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, saat kepemerintahannya, pada kepemimpinannya, Abdul Malik ini mencetak mata uangnya sendiri dan membebaskan pajak bagi umat Islam. Kebijakan yang pertama yang dilakukan Abdul Malik ini adalah mencetak uang Islam yang ditambah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan bagian dari politik nasionalisasi dan Arabisasi yang dilakukan oleh beliau. Nah, gambar dari koinnya itu yang ada bismillahnya tuh di sini, mata uang yang ada tulisan basmalahnya tuh, contohnya di sini. Kemudian Abdul Malik pun juga membebaskan beban pajak bagi kaum muslimin, sehingga umat muslim tidak perlu mengkhawatirkan dengan pembayaran pajak yang menyulitkan. Nah, setelah Abdul Malik bin Marwan ini memimpin, kemudian tokoh selanjutnya yang memiliki pengaruh besar bagi dinasti Umayyah terkhusus pada perekonomian Islamnya, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini memang paling sejahtera, pajak hilang bagi muslim dan non-muslim, diberlakukannya pajak tanah, keadilan di pasar, perluasan jalur perdagangan darat dan laut dan udara. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, seluruh umat merasakan dampak yang sangat mensejahterakan kehidupannya, baik itu muslim maupun
non-muslim. Pajak bagi kaum muslimin dihapuskan dan beban pajak bagi kaum Nasrani dikurangi. Nah, membuat takaran untuk timbangan itu yang adil serta membasmi cukai atau pajak. Pemerintahan juga mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas di darat, di laut, dan di udara. Nah, kebijakan ini pada masanya terjadi peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara signifikan sehingga pada masa itu tidak ada lagi masyarakat yang mau menerima zakat saking sejahteranya pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz pun mewajibkan pembayaran haraj kepada kaum muslim dan jizyah kepada orang non-muslim. Di mana dengan adanya kebijakan ini, maka tanah milik kaum non-muslim tetap dikelola oleh sang pemilik agar hasil yang didapatkan pun maksimal. Namun, kaum non-muslim ini harus membayar jizyah, yakni adalah pajak tanahnya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kewajiban kepada negara yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dari penjelasan kejayaan dinasti Umayyah ini, yang sangat berpengaruh maupun yang menonjol saat dinasti Umayyah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Umat Islam saat ini tuh sangat butuh pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Di masa kepemimpinan yang tergolong singkat daripada tokoh-tokoh sebelumnya, namun ia mampu membuat Islam ini berjaya. Bahkan sangat sulit sekali mencari orang yang mau menerima zakat, berlaku adil dan setiap golongan dan bertindak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana seseorang baru disebut miskin apabila dia mempunyai rumah, mempunyai kuda, mempunyai pembantu, namun dia berhutang. Nah, jadi itulah standar orang paling miskin pada masa Umar bin Abdul Aziz. So, setelah itu dari kejayaan dinasti Umayyah ini ada kemunduran yang terjadi pada tahun 744 Masehi yang menjadi faktor kemunduran dinasti Umayyah ini. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, pengaturannya yang tidak jelas, sehingga ketidakjelasan ini sistem pergantian menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Ini merupakan konflik internal, faktor salah satu penjelasan dari konflik internal. Kemudian, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali, seperti halnya yang di saat awal munculnya dinasti Umayyah. Sisa-sisa pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi pada dinasti Umayyah ini. Nah, kemudian pada masa kekuasaan Bani Umayyah pun pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Qawm, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Jadi makin permasalahannya itu semakin random, semakin bercampur-campur gitu. Jadi kan kalau misalkan masalahnya tumpuk menumpukan, jadi menciptakan peperangan, perseteruan juga, terjadi perang saudara itu. Nah, lemahnya pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini juga disebabkan oleh hidup mewah di lingkungan istana. Golongan agama pun banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama jadi sangat kurang. Kemudian yang paling utama itu adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib. Penyebab langsung tergulingnya dinasti Umayyah ini adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Nah, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan dinasti Umayyah, sehingga dinasti Bani Umayyah pun diruntuhkan oleh kekuatan politik yang terjadi pada dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 740.
Masehi. Nah, dari kemunduran ini yang paling utama adalah muncul kekuasaan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Al-Muthalib. Nah, kekuasaan baru ini pun berlanjut dengan awalnya dinasti Abbasiyah. Jadi, pada saat itu, Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, jadi singkatnya adalah Abdullah Al-Safah dulu. Nah, kelompok Abbasiyah ini merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Karena itulah saat itu sejarah runtuhnya dinasti Umayyah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Kemudian cicit dari Abbas ini sendiri bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Kemudian selanjutnya ada pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan kedua. Menjelang akhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kemudian ada kelompok Bani Hashim yang keturunan dengan kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia pimpinan Abu Musli al-Quraisy bekerjasama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir adalah Abu Abbas al-Safah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan khalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Jadi, awal dinasti Abbasiyah ini diawali pada masa kepemerintahan Abdul Malik pada dinasti Umayyah sebelumnya. Nah, dari hal tersebut terjadi kelompok perlawanan. Kemudian kelompok perlawanan itu semakin memanas sehingga muncul gerakan-gerakan baru yang berakhir pada penaklukan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abu Abbas al-Safah. Sehingga dengan kemenangan Abu al-Safah ini, maka dinasti Umayyah sudah hancur dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Kekuasaan dimulai setelah merebutnya dari Bani Umayyah tadi dan melakukan semua wilayah kecuali Andalusia. Kemudian Bani Abbasiyah, keturunan paman termuda dari Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib ini termasuk pada Bani Hashim yang memimpin dinasti Abbasiyah dari sejak tahun 566 Masehi hingga 652 Masehi. Bani Abbasiyah ini menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam. Nah, kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama dimulai dengan pusat pemerintahan yang saat itu terletak di Kufah, dan kepemimpinan kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 750 Masehi hingga 775 Masehi. Saudara dari Abu Abbas membangun kota baru yang dinamakan Baghdad, yang di dalamnya itu terdapat istana, Madinat As-Salam, dan saat kepemerintahan ini pun Abu Ja'far al-Mansur ini memajukan sektor pertanian dan ekspor negara lain.
periode awal 750 hingga 847 Masehi pada dinasti Abbasiyah ini terjadi perluasan wilayah, membuat fondasi sistem kepemerintahan, dan kegiatan perluasan wilayah ini diutamakan dinasti Abbasiyah yang dan membuat fondasi sistem pemerintahannya. Nah, kejayaan Bani Abbasiyah itu sangat menonjol ataupun sangat berpengaruh adalah saat kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini memiliki sifat yang istimewa seperti pemberani dan kuat pada masa kepemimpinannya. Masa kejayaan Bani Abbasiyah ya pada kepemimpinan Harun al-Rasyid ini. Pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya. Tercipta kesejahteraan seluruh umat pada masanya, keilmuan tokoh Islam berada di puncaknya, pemikiran untuk perekonomian pada masanya, yakni yang pertama adalah penunjukan Juan yang merupakan sebuah lembaga ataupun kayak divisi departemen seperti itu dalam pemerintahan di negara-negara Islam, kemudian membenahi perpajakan, dan yang terakhir adalah perdagangan yang ramai pada masa itu. Nah, dengan kondisi keberadaan ibu kota Abbasiyah yang ada di Damaskus ini mendukung sekali dalam segi perekonomian, karena Damaskus ini terkenal dengan perekonomian perdagangannya itu berdampak baik gitu bagi masyarakatnya juga, bagi pemerintahannya juga, sehingga dengan adanya ibu kota di Damaskus ini menciptakan kondisi yang stabil dalam hal perekonomian di berbagai sektor. Nah, berbagai sektor perekonomian ini yang pertama yaitu adalah sektor industri, di mana terdapat pabrik-pabrik tekstil seperti Permadani, Sutra, Cornwall, Dukat, dan Sofa di Asia bagian barat. Kemudian ada lagi sektor industri bagian pertambangan seperti tambang perak, tambang seng, dan besi yang meluas di area Persia dan Khurasan. Dan yang terakhir adalah marmer, industri marmer diperluas di beberapa daerah kecil. Dan dari ketiga sektor industri ini yang sangat berpengaruh kuat adalah sektor pertambangan. Di mana hasil pertambangan pun juga besar ya jumlahnya. Jadi menjadi salah satu pemasukan ke pemerintahan yang banyak juga. Kemudian ada sektor pertanian. Yang pertama adalah memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan baik, adil, menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka kembali bertani di seluruh penjuru negeri. Ketiga adalah mengambil tindakan keras, yakni adalah mengambil tindakan keras bagi pejabat yang kejam yang semena-mena terhadap petani. Kemudian adanya perluasan daerah di seluruh wilayah negara terkhusus sektor pertaniannya. Dan yang keempat ada membangun dan menyempurnakan sarana perhubungan ke daerah pertanian darat maupun ke air. Dan yang terakhir adalah membangun bendungan, membuat bendungan ini dari bendungan yang kecil hingga yang besar, sehingga seluruh daerah pertanian ini pun terjangkau oleh irigasi dengan adanya bendungan tersebut. Nah, dari masa kejayaan yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid ini pun terjadi kemunduran pada dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Ya, ini adalah beberapa faktor dari kemundurannya, dari konflik internalnya itu sendiri, adanya lemahnya semangat patriotisme dari masyarakatnya, hilangnya sifat amanah dari personal yang ada di dalam kepemimpinan dinasti Abbasiyah, tidak percaya dengan kekuatannya sendiri, kemudian adanya fanatik mazhab dan keagamaan, serta yang paling berisiko adalah kemerosotan ekonomi. Nah, perang saudara ini
termasuk dalam perang salib juga yang menjadi pemberontakan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Sehingga kehancuran dari dinasti Abbasiyah ini yang menjadi puncak adalah saat serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Nah, jatuhnya kota Baghdad ini pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan hanya menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, namun juga merupakan awal masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu pun ikut lenyap karena adanya pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han tersebut. Nah, demikian cerita tentang perekonomian maupun sejarah tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mungkin yang dapat saya sampaikan, yang intinya itu di Khulafa Rasyidin setelah Khalifah Utsman wafat, terjadi peperangan yang ada dua pihak, yaitu adalah pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. Namun peperangan dimenangkan oleh Muawiyah sehingga Ali bin Abi Thalib yang semuanya ditunjuk sebagai khalifah keempat pun tetap memimpin pada masa itu. Namun ketika Ali bin Abi Thalib ini wafat dan kemudian digantikan oleh anaknya yang tidak bertahan lama, sehingga kekuatan ini diambil alih oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah bisa mendirikan dinasti Umayyah dan mengembangkan perkembangan Islam itu pada dinasti Umayyah tersebut. Nah, di dinasti Umayyah itu yang menjadi tokoh utama ataupun tokoh yang sangat berpengaruh terutama pada bidang perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya itu pada masa Umar bin Abdul Malik. Nah, dari kepemerintahannya pun juga tadi sudah saya sebutkan beberapa cerita tentang hal-hal yang menjadi Abdul Malik ini tuh sangat sangat keren, sangat masya Allah, sangat perlu dijadikan contoh motivasi sebagai kita sebagai pemimpin di masa depan juga. Dan kemudian dari kepemimpinan Abdul Malik pun juga serta-merta tidak sempurna juga, sehingga hingga masuk pemberontak baru ataupun kelompok baru yang menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian dari pemberontakan tersebut, terus adanya sifat kepolitikan yang tinggi juga pada masa itu, sehingga dinasti Umayyah bisa hancur dengan beberapa faktor. Ya, yang utama sih faktor konflik yang ada di internal dinasti. Namun ketika dia diserang dari luar kan berarti emang ada hal yang lemah di dalam dinasti tersebut, sehingga dinasti tersebut bisa hancur. Kemudian saat di dinasti Umayyah, di dinasti Abbasiyah yang diawali atau dipelopori oleh Abbas, ini pun juga mencoba untuk memperjuangkan lagi Islam tersebut. Hingga pada akhirnya pada kepemimpinan Harun al-Rashid, perkembangan Islam sangat pesat sekali. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca tentang sejarahnya Harun al-Rashid, tentang kepribadian beliau, juga itu juga menjadi motivasi kita sebagai generasi muda, generasi milenial yang kedepannya juga bakal memimpin negara ini juga. Nah, kemudian yaitu tadi adanya faktor internal yang menjadi konflik. Jika kita tidak bisa menangani dengan baik, maka konflik tersebut akan lebih membesar hingga terjadinya perpecahan. Nah, kelemahan tersebutlah yang bisa menjadikan kedua dinasti itu pun bisa hancur.
Ya, demikian cerita tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mungkin dari teman-teman adik-adik yang menjadi peserta set 2 bisa langsung menanyakan jika ada hal yang bisa ditanyakan terkait sejarah ini, sejarah Islam ini. Bisa langsung ditulis di kolom komennya yang tersedia ya adik-adik. Mungkin terima kasih atas perhatiannya semua. Cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, maupun ada hal-hal yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk adik-adik. Masih ada banyak materi ke depannya. Kalian harus kuat.